Eh, Baik, kini kan sekarang udah diskusi ya, berarti pertanyaan saya bisa ke siapapun kan, bukan ke pemantik saja gitu kan. Sebenarnya eh, tadi ada apa ya? Ada cek, Mbak, ganti Mbak. Itu di poin di pilar ketiga tentang memiliki sikap sosial gitu, kayak keadilan sosial gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kalau memang semua eh, bagi para calon-calon pemimpin negara itu harus memiliki keadilan sosial, tapi kenapa sih orang-orang yang bukan dari kalangan mayoritas itu sering kali tidak bisa eh, ikut andil dalam bidang politik juga. Misal dalam segi minoritas dalam agama gitu. Kenapa sih agama itu menjadi sorotan utama dalam politik gitu? Kan kalau keadilan sosial berarti sosialnya kan menyeluruh gitu. Siapapun bisa berhak menjadi pemimpin gitu. Asalkan memiliki tekad yang baik untuk dalam membawa arus kepemimpinannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu, eh, tadi kan bentuk negara. Nah, negara bisa bermacam ragam ya. Bisa yang bersifat presidensial, ada yang monarki ataupun kerajaan gitu. Nah, mungkin dari Al-Mawardi ini kan mungkin sedikit banyak lebih cenderung kepada yang demokrasi asas musyawarah gitu. Atau cara memilihnya secara ya dipilih secara bersama gitu. Sedangkan kalau di bentuk 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 negaranya itu berbentuk kerajaan, toh semuanya itu akan ketujuh pilar itu akan sepertinya kayaknya akan ada beberapa hal yang mungkin tidak memerlukan ketujuh pilar itu gitu. Kan kalau kerajaan tinggal tunjuk aja anak saya yang akan menggantikan kepemimpinan saya gitu, ataupun atau ataupun ya ponakan saya gitu jadi kepemimpinan yang selanjutnya gitu. Kalau bentuk bentuk negaranya berbentuk kerajaan, maksudnya saya itu seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan yang kedua ini, negara yang ideal itu bisakah kalau negara yang ideal itu bentuknya berbentuk kerajaan gitu, bukan bentuknya yang kayak Indonesia, kayak yang mengasaskan demokrasi gitu. Ya, itu. Mas Nanang. Eh, yang pertama apa tadi Mas Nanang? Negara ya, bentuknya itu. Oh, tentang keadilan sosial ya. Ini kan kata tadi yang saya tulis barusan, mohon maaf ya dihapus ya. Kata Mawardi itu menjadi asas. Jadi untuk membangun sebuah negara, asas itu harus dijadikan sebuah landasan berpikir. Bahasa kerennya ideologi lah. Kita kan berideologi Pancasila, NKRI apalagi. Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Punya Mawardi itu 7 poin tadi itu. Jadi agama yang dihayat harus ada agama, kemudian menjamin keamanan, keadilan sosial, kemudian hukum yang merata, dan kemakmuran, dan hak tanah yang jelas, hak memilih, dan sebagainya. Nah, kenapa keadilan sosial penting? Kata Mawardi, itu karena Mawardi ini kata saya tadi, dia itu pemikirannya mendekati kepada fikih Syafi'iyah. Syafi'iyah itu berpendapat bahwa dalam usul fikihnya eh, al-imamu tasyaruful imam manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemimpin itu harus berlandaskan dengan kemaslahatan, tidak memandang agama maupun tidak memandang jenis. Jadi walaupun kepada secara ekologi kepada tumbuhan, ya harus bermaslahah pandangannya. Nah, dianggap cara bermaslahat itu yaitu tentang adil. Bahkan
Kata Mawardi, bahasanya kita dalam menentukan DPR itu kan disebut ahlul halli wal aqdi, menentukan DPR, MK, Mahkamah Agung dan hakim dan sebagainya itu harus berilmu, berwawasan luas dan memiliki sikap adil. Itu. Nah, kalau itu sudah mau buat undang-undang mau gimana, ya harus menggunakan 7 asas tadi. Tidak semena-mena keputusan MK misal disesuaikan dengan laras dengan selera keluarga misal. Kan seperti itu, tidak semena-mena seperti itu misal. Ya harus beralaskan tadi. Kita kaji di Indonesia ini menurut pandangan Mawardi tentang keputusan MK. Sudahkah sesuai dengan asas 7 pilar tadi? Dengan umur 35 tahun apakah masuk syarat? Oh enggak masalah umur 35 karena yang penting memiliki agama apa tadi itu tujuan nanti syarat-syarat pemimpin ini nanti yang akan dijabarkan sama saya itu. Itu. Nah, yang kedua, apakah boleh? Apakah bisa sistem monarki? Bisa. Bahkan kata Mawardi itu khilafah itu bisa diganti, pengangkatan khilafah itu bisa dari mandat sebelumnya. Itu kan sudah sistem monarki loh. Kayak gitu. Cuma tetap untuk membangun sebuah negara ideal, walaupun mau monarki, presidensial, republik dan sebagainya, harus sesuai dengan 7 asas tadi. Itu tidak masalah. Kayak gitu. Jadi karena bahaya, cuma saya tetap kembali kepada persoalan ya. Saya mengkritik pemikirannya Mawardi. Kalau memang ada mandat sebelumnya, ya kalau ada mandat. Siapa? Oh. Kalau enggak ada mandat gimana kan kayak gitu kan pas jadi konsep khilafah seumur hidup berarti untuk mengganti khilafah kan harus dibunuh kan kayak gitu. Nah itu yang kemudian sama saya dianggap kelemahan dalam berpikirnya Mawardi kalau terkait mandat. Karena iya kalau gak ada mandat, misal Abu Bakar wafat belum ada mandat, siapa penggantinya Abu Bakar kan kayak gitu. Akhirnya diangkat Umar. Nabi Muhammad wafat tidak ada mandat. Siapa mengganti kepemimpinan beliau? Sehingga harus mau perang antara sahabat dekat gitu. Sa'ad bin Ubadah dan Umar bin Khattab merebut mengganti Nabi Muhammad karena gak ada mandat gitu. Kenapa? Nah, harus tapi yang dibentuk yang kemudian menjadi Abu Bakar menjadi khalifah itu kan melalui ahlul halli wal aqdi sebagai alternatif agar mendamaikan dua orang diambillah dari kaum Ansor dan utusan setiap suku kaum Ansor dan Muhajirin yang dianggap punya rasa ilmuwan luas dan keadilan atau mumpuni lah di dalam bidang pengangkatan itu. Jadi seperti itu ya Mas Nanang, kita diskusikan tidak satu suara ke saya nanti saya dianggap khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal yang kedua itu yang menjadi salah satu syarat dari Imam Mawardi, saya setujunya itu yang pertama Kak, ahlul halli wal aqdi di situ. Karena ketika nomor 2 itu adanya mandat secara ataupun pewaris dari sebelumnya itu lebih ke sistem monarki, oligarki ataupun kerajaan lah istilahnya. Nah, saya melihatnya penting sekali yang nomor 1 itu, apakah al-hali ya, al-hali dan akdi di situ. Artinya bagaimana masyarakat itu memahami bahwa perihal pengetahuan masyarakat terhadap calon pemimpinnya itu sangat penting di situ. Nah, agar membentuk itu, ya mohon maaf, agar membentuk itu yang dibutuhkan adalah pendidikan. Saya rasa di Indonesia itu untuk pendidikan itu semuanya tidak merata di situ. Sehingga perlunya memang salah satu poin yang penting adalah pendidikan. Perihal keadilan sosial dari Imam Mawardi kan perihal ini Kak, lebih mengarah ke asas begitu kan ya. Cuma saya rasa Indonesia krisis keadilan sosial di situ.
Karena yang menjadi korban itu bukan hanya masyarakat, tetapi tumbuhan juga Kak. Yang menjadi korban. Enggak. Eh, Gara-gara ini, kenapa tumbuhan yang menjadi korban di situ? Karena korban dari paku-paku banner yang ditancapkan di jalanan di situ. Enggak. Nah, yang menarik aslinya gini Kak, bagaimana masyarakat itu memahami bahwa pentingnya pengetahuan tinggi dan berwawasan luas di situ. Sehingga nanti akan, oh ini loh pemimpin yang cocok untuk memimpin negara A misalkan. Karena al-halli ya. Al-halli itu juga bisa diartikan kalau bahasa Arab itu menganalisis kalau tidak salah. Sehingga masyarakat itu bisa menganalisis di situ. Ini yang cocok jadi pemimpin, ini yang tidak cocok dan sebagainya. Pertanyaannya, apa ya pertanyaannya? Saya rasa ini kekurangan informasi sih dari apa judulnya Mbak sekarang Mbak? Al-Hakam, apa? Al-Ahkam Al-Sultani ya, hukum-hukum kepemimpinan gitu ya. Hukum-hukum kepemimpinan. Ya mungkin hanya itu, mungkin dari teman-teman yang lain. Etimologi memang artinya itu hukum-hukum pemerintahan, tapi secara filosofis ahkamus sultaniyah itu dimaknai dengan istilah kebijakan-kebijakan politik dalam bingkai keislaman. Jadi kebijakan-kebijakan politiknya. Pertanyaannya tadi tentang pohon, nggak ada. Oh, menanggapi ya. Ya. Mawardi itu sangat rinci sekali bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar, dengan tanah. Sangat rinci sekali, tapi dia itu berpikir bahwa semua itu harus, kata saya tadi, harus distrukturkan. Jadi ada manajemen yang ingin dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua harus dua dasar. Harus lembaga yang jelas. Nah, masuk kepada syarat pemimpin ya. Kata Mawardi itu pertama itu adil ya. Yang jelas karena Mawardi ini orang Islam, maka ini bahas tentang pemimpin umat muslim ya. Itu pertama adil ya. Kata Mawardi itu calon pemimpin itu sudah ada tanda-tanda sikap adil dalam dirinya. Ya dilihat dari mana? Dilihat dari cara kehidupannya sehari-hari dalam memutuskan berkeluarga misal. Kenapa Bang Faruk memilih ceweknya yang sekarang? Bang Ali memutuskan mantannya misal. Itu bisa dilihat sebagai apakah dia adil apa enggak. Misal kayak gitu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua itu cerdas dan peka. Ya, calon pemimpin itu kata Mawardi itu harus cerdas dan peka. Cerdas saja enggak cukup, harus peka. Jadi kalau misal Mbak Winda bertemu dengan laki-laki kalau yang enggak peka sih gitu, ya jangan jadikan pemimpin Mbak ya. Walaupun cerdas, dia seorang seniornya Mbak Winda misal, cerdas ya, pinter lah, wah. Tapi tidak peka ke Mbak Winda ya, kalau bisa jangan jadikan pemimpin keluarga Pak. Ini menurut Mawardi ya. Karena kenapa Mbak? Karena orang yang nggak peka itu akan menggantung. Ya kan tidak memberikan keputusan kapan Mbak Winda mau dilamar, kan kayak gitu loh. Nah, sifat kenabian Nabi Muhammad itu ifatonah. Sementara kan fatona itu kan dimaknai secara bahasa kan cerdas kan ya kalau dia. Sebenarnya bukan hanya cerdas, kata saya Nabi Muhammad itu juga peka.
bisa menyelesaikan konflik tentang Hajar Aswad, bisa menyelesaikan konflik di begini. Itu kan ada kepekaan. Jadi itu kata Mawardi ya, Bang Nanang kalau cari cewek yang harus yang peka. Bahaya. Dek. Paham peka kan? Peka itu anu apa namanya, Mbak? Sensitif apa sensitif bukan anu. Apa namanya ya? Refleksi ya. Apa peka anu? Bisa sensitivitas ya intinya gitulah, bisa mengerti ya perasaan dan keadaan kayak gitu kan peka kan ya. Mbak Winda kok melamun Mbak. Kemudian pemimpin itu harus sehat fisik dan psikis. Jadi kalau seandainya almarhum Gus Dur ya tidak masuk pada kriteria pemimpin Mawardi karena beliau secara fisik kan harus dibopong dari kursi roda kan ya. Tapi kalau kata Mawardi itu harus fisik. Jadi anggota tubuhnya utuh, Mbak. Psikisnya juga bagus, mentalnya, jiwanya bagus. Kemudian kata Mawardi itu harus punya sifat profesionalitas. Pemimpin itu harus profesional. Tidak mencela-mencela misal pagi A, sore B. Ya ada gitulah kalau memang bilang netral ya netral gitu. Yang enggak saya gak menyinggung presiden enggak ya, karena beliau tetap presiden Indonesia, enggak. Artinya kalau di depan rakyat bilang biru ya tetap biru, walaupun di belakang rakyat bilang hijau ya tetap hijau, bilang putih tetap putih gitu, enggak mencela lah. Ya kemudian pemimpin itu harus berani ya, berani mengambil sikap, mengambil keputusan, kebijakan harus berani, jangan malah takut. Kayak gitu. Cuman saya siap pensiun dari presiden, ya berani mengambil sikap memimpin keluarga. Jangan masih cawe-cawe negara, misal gitu. Misal seperti itu. Kemudian kata Mawardi itu nasab ya. Nasabnya itu harus jelas kata Mawardi. Artinya karena dia itu tetap menganut fikih, tidak dari golongan orang-orang munafik. Kalau di dalam bukunya itu disarankan keturunan Quraisy. Ya kalau di Indonesia kan bahaya kalau pas keturunan Quraisy. Nanti bisa yang berkuasa nanti bisa Habib ya di sini. Yang sekarang sedang bertengkar gitu antara berebut nasab gitu kan ya. Enggak bukan masalah jindo-jindo. Itu. Karena Mawardi ini berpikir secara keislaman khawatir kan apa namanya penyakit di dalam Islam itu kan apa kalau Chandring Madura roh daging jubah ya kan ada daging jubah itu takut memimpin itu apa namanya bahasanya kayak gitulah hasil berhubungan suami istri ketika haid tuh apa namanya judam takut kayak gitu. Jadi ini syarat khalifah ya Mang Nanang bisa di bedah Sepertinya kurang satu. apa ya. Iklan azan. Nah pertanyaannya apakah boleh perempuan menjadi khalifah? Kan di sini tidak ada syaratnya. Ya, saya tidak berani memutuskan ya. Saya nggak berani memutuskan. Coba dibaca ya, Mbak Winda dibaca bukunya Mawardi, bisa ndak di situ ya. Mungkin di sini ada mau didiskusikan? Sebenarnya menunggu poin terakhir itu untuk dijelaskan itu. Karena kalau itu tidak dijelaskan itu bahaya. Kalau kedengaran di negeri Wakanda gitu. Itu menjadi representasi dan dalil paling optimal itu. Cuma memang kalau saya pribadi sebenarnya gini. Dia juga menyinggung pernyataan Nanang di awal saat bertanya itu. Berbicara tentang peran kaum minoritas di dalam kontestasi politik itu. Utamanya dalam minoritas agama itu. Itu mungkin menjadi hal yang biasa karena bagi saya karena kenapa ya? Agama itu adalah hal paling sentimen untuk dijadikan isu gitu. Dan saat
hal yang paling sentimen mampu menjadikan isu itu. Kesadaran komunal itu akan muncul, kesadaran personal tidak ada itu. Buktinya saya yakin yang hadir di Monas pada aksi 212 itu belum tentu sholatnya aktif 5 waktu. Gitu. Bisa jadi demikian itu. Nah, tapi kalau sudah tapi kalau sudah isu agama itu sudah jadikan nomor 1 itu. Sehingga sampai sekarang di Indonesia yang selalu diperebutkan itu adalah kaum NU dan Muhammadiyah itu. Yang tidak lain adalah kaum agamis itu. Tapi entah kenapa saya selalu ngeh saya selalu ngeh kalau mendengar pembahasan tentang islamisasi politik itu. Karena bagi saya sampai kapanpun politik tidak bisa diislamkan. Nah, kenapa itu? Jadi tadi memang saya tertinggal dari beberapa segmen pembahasan kita, termasuk di poin pertama itu agama itu. Apa ini persoalan ketaatan agama atau lain sebagainya itu. Karena kalau hanya persoalan ketaatan agama itu, banyak di kalangan sosial itu yang sebenarnya rutinitas agama itu hanya ritual keagamaan saja itu. Dalam artian apa? Dia tidak beragama secara nonsen itu. Makanya saya lebih sepakat apapun latar belakang Al-Mawardi itu, meskipun dia membawa dalil-dalil keagamaan, agama Islam dengan judul Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu. Kalau masih sedikit menyinggung persoalan agama, itu saya rasa masih upaya untuk politisasi agama atau islamisasi politik yang pada akhirnya tetap mencederai Islam itu. Bahkan saya lebih setuju kalau katanya Cak Nur itu Islam yes, politik no kalau nggak salah. Apa partai politik Islam itu intinya politik no gitu intinya gitu. Dalam artian apa? Saya lebih sepakat kalau kita tidak cobalah sekali-kali kita jangan bawa-bawa embel-embel agama itu. Kalau kata Rocky Gerung itu negara itu harus dibangun dengan ayat konstitusi gitu. Jangan dibangun dengan ayat suci itu. Bahaya itu. Dalam artian apa itu? Yang kita butuhkan dari agama itu sebenarnya perasaannya, bukan identitasnya itu. Sehingga yang kita butuhkan itu adalah value keagamaan itu. Yang harus kita bawa itu, yang harus kita dengungkan di awal itu bukan dia harus beragama ini, beragama Kristen lain sebagainya. Yang lebih sepakat saya katakan dia harus beragama kebajikan. Apa itu agama kebajikan? Agama yang senantiasa menggaungkan nilai-nilai positif itu. Agama yang senantiasa selalu menyerukan kebaikan. Yang mana adil, makmur. Untung saya tidak bilang untuk semua ya. Bahaya ini jargon. Adil, makmur, terus keadilan sosial yang kalau kita simpelnya kita bahasakanlah egalitarian itu. Dan mungkin bagi saya itu masih kurang satu gitu. Keadilan ekonomi itu. Karena kemakmuran itu hanya justifikasi itu. Justifikasi ekonomi itu Indonesia itu akan dianggap kalau secara PDB itu akan dianggap ekonominya meningkat atau kemakmuran ekonomi itu akan kalau persentase peningkatan ekonomi tinggi tapi tidak dihitung dengan angka pengangguran, angka dengan pendapatan hal paling kecil itu yang tidak dihitung. Jadi bagi saya keadilan sosial itu tidak cukup, itu butuh juga keadilan ekonomi gitu. Kenapa harus dibedakan? Saya lebih suka maknai keadilan sosial itu sebagai wujud egalitarian itu. Memperlakukan orang yang sama, tidak hanya kiai yang disungkem, tidak hanya kiai yang ditawaduin itu, tidak hanya kiai yang selalu dihormat itu. Orang-orang biasa kayak saya yang petani ini itu juga harus bukan bermaksud gila hormat, minimalnya dihargai itu. Jadi wong cilik itu. Jangan dilanjut ke partai yang cilik itu. Jadi apapun agamamu, selama itu agama kebajikan itu cukup itu. Karena semua nilai kebajikan itu adalah nilai keislaman itu. Jadi kalau memang berbicara tadi itu tentang berbicara untuk pembuatan kebijakan itu, secara fisikis dan fisik syarat-syaratnya itu ya saya iyai. Cuma memang secara nasabiah itu, apakah itu masih memungkinkan itu? Atau secara genetika itu, apakah itu masih memungkinkan? Itu memang harus kita
kaji ulang itu. Karena genetik itu secara gen itu ada beberapa kecenderungan, tidak selamanya dia itu cenderung sama dengan ibunya meskipun 9 bulan dalam kandungan ibunya itu. Atau dia tidak mungkin cenderung sama dengan ayahnya meskipun yang dikandung oleh ibunya itu benih ayahnya. Beda lagi kalau masih ada yang investor lain di sana gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus bagi saya itu dikaji ulang dari pemikiran Al-Mawardi tadi. Mungkin itu di saya. Negara, dia kan berpikir tentang bahwa yang penting itu sistemnya dan lembaga. Menarik menurut Mas Ali ya, bahwa negara itu tidak mestinya diatur oleh kitab suci kan, yang dia kutip dengan Rocky Gerung, tapi dengan ayat konstitusi. Tapi kata saya tadi, kalau teokrasi itu kan berpikirnya bagaimana hukum-hukum Allah itu bisa berjalan selaras dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia. Itu. Jadi tetap dalam sebuah hadis kun imaman motoan au makmuman motian kan kayak gitu. Jadilah pemimpin yang berwibawa dan jadilah rakyat yang patuh terhadap pemimpinnya. Misal kayak gitu. Nah, di sisi lain seorang ulama muslim, kalau kita tetap menggunakan hukum-hukum Allah, maka kita mempunyai nilai ibadah. Dan di sisi lain kalau kita menjalankan hukum-hukum manusia juga memiliki nilai ibadah gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi harapan dari Mawardi, membawa agama di dalam perpolitikan. Misal gini, Mbak Winda itu memiliki keluarga yang harmonis. Misal, suaminya baik, Mbak Winda solehah. Tapi ini miniatur dari sebuah negara, namanya keluarga misal. Suaminya namanya Banu misal. Keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara. Nah, kalau Mbak Winda sadar akan hukum manusia dan hukum Allah. Solehahnya Mbak Winda itu dan solehnya Banu itu kan bukan untuk keduanya. Tapi untuk secara ke atas, transidental. Dia dapat pahala. Misal suatu saat Banu mau menikah lagi. Kan Mbak Winda sakit hati. Enggak, saya enggak mau solehah. Nah, kalau Mbak Winda tidak menyadar tentang hukum-hukum Allah, maka dia akan tetap tidak solehah. Tapi kalau dia sadar akan hukum-hukum Allah, biar solehah saya ini untuk diri saya harus sabar. Harus mendapat ibadah. Itu misal kayak gitu ya. Nah, Banu menikah lagi juga dalam rangka beribadah. Kan kayak gitu. Ingin mengangkat ingin memberikan payung emas kepada. Nah, itu yang dimaksud ya Bang Ali, yang dimaksud dengan bahwa agama itu, hukum Allah itu kalau kita laksanakan, kita mendapat pahala dan juga hukum akan selaras dengan hukum manusia. Biasanya ini bahasa yang saya keluarkan itu kan cara ngelesnya seorang suami untuk berpoligami kan kayak gitu. Kamu harus soleha gitu, meskipun saya tidak soleh kan kayak gitu. Karena soleha itu untuk dirinya kamu. Ya kalau dikaji feminis memang keliru kan. Tapi kalau hukum Allah, dia tetap berpahala atas sabarnya gitu. Enggak misal kayak gitu. Misal Banu gelih kepada Mbak Winda misal, bikin jengkel. Tapi Mbak Winda harus soleha gitu. Karena hukum Allah harus tetap sabar. Jadi kita berbuat baik kepada manusia, semuanya kena hukum manusianya dijalankan, hukum Allah juga dijalankan. Cuma masyarakat modern yang sekarang nih, hukum Allahnya kan sudah tidak mau dijalankan. Kita bersodakoh karena sosial gitu kan kayak gitu. Nah kalau seorang muslim
kalau kita mengandung pikiran Mawardi, kita bersedekah selain bersosial, tapi ini sudah ketentuan dari hukum Allah kayak gitu. Ya, makanya agama yang dianut harus dihayati katanya Imam Mawardi. Katanya Abul Hasan Ali Al-Mawardi ini mau jadi pemimpin. Jadi kita sudah tidak lagi mempersoalkan hukum Allah dan hukum manusia. Nah, kenapa harus ada ahkamus sultani ya? Kata saya tadi, ini berpikiran panjang yang kajian analisis masa lalu dan masa depan. Itu panjang sebenarnya punya Mawardi, tidak cukup untuk dibahas 1 jam 2 jam. Masih ada lembaga yang tas dan tugas-tugas pemimpin seperti apa, bupati seperti apa, daerah seperti itu jelas. Tugas kesehatan, tenaga medis gimana, kemudian hakim gimana, itu jelas di dalam buku itu di Ahkam Sultan itu. Cuma memang berbeda pemikiran dengan Ibnu Khaldun, dengan Rashid Ridho, beda pemikiran. Sangat jelas berbeda ya. Itu. Mungkin itu jawaban saya. Sama sebenarnya unek-unek saya seperti Bang Ali. Sebenarnya saya kurang menarik mengkaji teokrasi itu karena memang memiliki kengerian-kengerian yang cuma saya sadar. Tapi ini tetap hukum Allah harus dijalankan. Enggak, saya bukan HTI ya, mentang-mentang saya bukan pengikutnya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, enggak. Maksud saya ingin mendamaikan seandainya pemikirannya Sayyidina Ali dan Abdurrahman bin Muljam digabungkan kan enak tuh untuk masa depan umat muslim. Kenapa? Karena perangnya Muawiyah dan Sayyidina Ali ini hanya gara-gara tidak berkomunikasi, tidak berhadapan, gak pernah ngopi bareng semasa itu. Justru mengutus. Dan utusannya ini Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, orang yang kalau dalam bahasanya kita polos, hanya taat terus kepada agama. Yang diutus Muawiyah itu siapa namanya saya lupa, dia orang cerdik, orang yang licik. Akhirnya di pertengahan jalan dua ini rembukan. Gimana biar ini tidak bertengkar terus, kita jatuhkan semuanya dua-duanya katanya. Yang Muawiyah jangan jadikan khilafah, yang Ali jangan jadikan khilafah. Akhirnya karena Abu Musa al-Asy'ari ini polos, dibujuk oleh utusannya Muawiyah yang cerdik, ahli politik, ahli pemerintahan, yang dibungkus dengan seakan-akan benar gitu. Akhirnya ikut gitu. Ya terjadilah yang kekacau balauan. Tetap tidak menemukan solusi. Nah, ini sebenarnya pemikirnya Mawardi ya. Saya mencoba sedikit berpikir tentang cara Mawardi berpikir. Tapi panjang sebenarnya, nanti kita diskusikan di lain waktu ya. Karena ini juga masuk pada politik alternatif. Barangkali Indonesia ya mau mengubah gitu ya. Sehingga karena Mawardi itu jelas pajak, gimana cara memungut pajak gitu kan. Pajak untuk siapa dan bagaimana cara mengatur gaji, tunjangan, itu ada dalam bukunya. Kalau enggak salah itu halaman 180 berapa itu cara membagi tunjangan politik, tunjangan presiden, tunjangan guru, dan tunjangan-tunjangan yang lain. Sehingga tunjangan itu tidak ditunggangi oleh kampanye politik gitu. Saya tidak nyinggung capres-capres, enggak. Khawatir gitu. Kalau enggak pilih paslon 01, BPJS akan dihapus, Taskin dihapus. Saya tidak ke sana ya. Saking detailnya Mawardi berpikir gitu. Saya sampai iri, loh hebat bener itu. Kalau sekarang saya fanatik karena saya pendukungnya 03, apa yang di 01 dan 02 jelek. Tidak sempat duduk bareng, ngopi bareng, kan kayak gitu. Ya, itu sedikit dari saya, mungkin ya, ada didiskusikan, mari. Awalnya saya sangat excited dengan pemikiran dari Al-Mawardi. Cuma karena ada beberapa poin membuat kayak sedikit menjadi lebih menurunkan tensi ya. Menurunkan tensi. Jadi kayak
Misalnya yang disebutkan oleh pemantik tadi ada syarat-syarat khalifah. Jadi oke, dari syarat nomor 1 sampai nomor 5 ini syaratnya oke banget. Yang pertama adil. Adil, ya jelas pemimpin kalau nggak adil buat apa? Nggak apa-apa pemimpin kejam, nggak apa-apa. Asalkan adil kan gitu ya. Cerdas dan peka, sehat secara fisik dan psikis. Cuma sehat di sini sama Al-Mawardi lupa nggak dikasih batasan usia. Kan gitu ya. Kan minimal kalau kita mau tahu seseorang itu sehat secara fisik dan psikisnya, kalau pakai hitung-hitungan kuantitatif ada masa-masa produktif dan masa-masa tidak produktif. Nah, jadi sehingga nanti itu mungkin saat kita akan memformulasikan itu ke dalam pokok pikiran sehat secara fisik dan psikis ini diformulasikan menjadi suatu batasan umur minimal dan maksimal ya. Kalau di Indonesia kan baru ada umur minimalnya, yaitu 40 tahun minimal. Lah maksimalnya ini nggak ada. Yang minimal dihancurkan, yang maksimal udah nggak perlu kan gitu. Karena memang nggak ada misalnya ya. Jadi mungkin itu dapat diformulasi misalnya nanti mungkin saya akan pertanyakan kepada pemantik. Soalnya itu mungkin akan bisa menjawab kegelisahan pemantik tadi. Saya juga gelisah. Di dalam hukum-hukum ketatanegaraan, bagaimana kita dapat memilih seorang pemimpin negara, kita gampang sekali menemukan berbagai macam sistem bagaimana seorang pemimpin itu diangkat. Tapi sangat sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada ya Prof ya. Bahkan mungkin tidak ada yang menunjukkan bagaimana pemimpin itu turun. Sehingga SBY turunnya bingung, Jokowi turunnya juga bingung. Makanya cara turunnya SBY dan Jokowi sekarang berbeda. Gitu. Dan pemimpin-pemimpin lainnya di dunia. Dan memang cara turun yang paling epik ya dengan cara mati. Iya, cara mati itu adalah turun yang paling epik. Karena kalau nggak mati nggak mau turun. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin saat kita dapat memformulasi ini sehat secara fisik dan psikis, ini dapat menurunkan tendensi bagaimana cara menurunkan pemimpin biar pemimpin itu khususnya dalam otokrasi ya, dalam monarki tidak harus turun di saat mereka sudah mati. Sehingga untuk merebut tahta maka harus terjadi suatu bentuk pembunuhan-pembunuhan. Jadi saat kita batasi sehat secara fisik dan psikis itu bisa dihitung dari kedewasaan mental. Jadi secara psikis bisa kita, kalau di Indonesia kan diformulasi jadi 40 tahun ya bukan 35. Ya, tapi sudah digeser karena ada pernah menjabat menjadi wali kota 2 tahun. Harusnya pernah menjabat sebagai wali kota atau telah purna dari jabatan wali kota masih. Kalau jabatan 2 tahun bukan menjabat. Jadi ini mencederai demokrasi kita kan ya. Nah, karena ada formalisasi hukum yang dicacat. Jadi kalau batasan minimal dan batasan maksimal, kalau ingin diformulasi itu bagus. Yang keempat nih profesional. Kelima berani. Nah yang terakhir ini yang sangat problematik, nasab. Jadi gitu. Jadi saya awalnya kenapa kok nasab ini masuk-masuk gitu ya. Akhirnya saya ingat dengan apa yang dipantik oleh pemantik di awal tadi. Bahwa karya dari Al-Ahkam Al-Sultaniyah milik Al-Mawardi ini juga sesuai request kan ya. Request pertahanan. Sama sebagaimana yang kita alami sekarang ada request dari pertahanan. Bahkan sebelum pesta pemilu udah diwanti-wanti. Jatah saya sudah selesai, sehingga jatahnya Pak Wowo. Tapi titip satu Pak, kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana Al-Mawardi ini menjelaskan masalah nasab ini? Karena kalau memang saya skeptis bahwa dari awal bahwa ini memang suatu requestan dari pihak pertahanan, maka ada nilai-nilai yang memang dimasukkan. Terbebas karya itu bagus atau tidak, nilai-nilai itu yang patut dipertanyakan. Sehingga ini sesuai dengan konsepsi pemikiran kritis dari pemantik tadi bahwa dengan adanya hal yang demikian, seperti hal yang bersifat nasabiah ini, maka kita tetap kebingungan bagaimana caranya menurunkan seseorang dari roda pemerintahan sehingga
kecamuk dan kegiatan saling bunuh-membunuh, jatuh dan menjatuhkan dan lain sebagainya itu terpaksa dilakukan. Sebagaimana pada zaman Soeharto dulu ya, kita bingung gimana caranya menurunkan dan menggulingkan orang yang sebegitu OP. OP banget kan ya, makanya ada orang yang memiliki hak guna. Legal dan ilegal itu masalah kong kali kong. Gitu ya. Legal dan ilegal itu kan masalah kong kali kong. Legal itu kong kali kong. Ilegal juga kong kali kong. Kalau legal itu kong kali kongnya sama DPR, sama mahkamah, ya itu yang legal. Kalau yang ilegal itu kong kali kongnya sama polisi. Gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi ini bukan persoalan legal dan ilegal. Makanya dalam 7 pilar yang disampaikan sebagai negara yang baik, pilar negara yang disampaikan Al-Mawardi, saya suka diksi yang dipakai itu sebagai hukum yang baik, bukan hukum yang adil. Karena hukum itu harus berpihak. Hukum itu tidak boleh netral. Hukum itu harus berpihak kepada kebenaran, pada kebaikan. Sehingga netralitas hukum itu adalah pencederaan terhadap keberpihakan hukum terhadap suatu hal yang benar. Jadi saya suka di sini. Al-Mawardi menyampaikan pilar negara adalah hukum yang baik sebagai pilar yang kelima. Nah, pertanyaannya Prof. Dalam 7 pilar negara ini, Al-Mawardi meletakkan agama. Ya, requestan ya. Meletakkan agama. Cuma yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila pemikiran Al-Mawardi ini sebagai jalur alternatif? Karena kan demokrasi Indonesia sudah enggak ini. Mungkin ini jadi alternatif pemilu 2024 membuat kita berpikir ulang bagaimana jalan alternatif ini. Dan mungkin pikiran Al-Mawardi bisa. Nah cuma yang menjadi hambatan di dalam 7 pilar negara itu ada agama. Nah di dalam pemikiran agama sebagai pilar negara Al-Mawardi ini, apakah menggunakan konsepsi ya? Kayak misalnya kalau Indonesia, agama jadi pilar juga. Cuma agama yang menjadi pilar itu 6. Nah, di dalam pemerintahan kekhalifahan mainstream dalam Islam, agama yang dipakai itu 1. Dan agama yang lainnya itu membayar fidyah. Saat kita aktualisasikan dalam konteks kita masa ini, Prof. Apakah mungkin pilar yang pertama ini kita otak-atik sebagaimana syarat dari capres yang kurang dari 40 tahun itu tidak mengubah bahasanya, tapi mengubah penjabarannya. Nah, mungkin itu ya. Terus tadi mana tadi yang menarik ya, meskipun sampean menghindari hal ini, saya ingin mengulik tentang pengolahan tanah milik negara tadi. Nah, ya kan ya. Karena ini ada persentase ya. Sampean mendapatkan hak guna. Nah, bagaimana prosedur perolehan hak guna itu? Sehingga tidak berlindung di balik kata legal atau ilegal. Iya kan gitu ya? Apa legal dan ilegal? Di dalam hukum yang bobrok ya? Di dalam hukum yang netral. Hukum yang baik nggak bahas legal dan ilegal. Karena kita sebagai negara yang menganut formalisme hukum. Jadi mungkin itu saja, Bro. Dari Mas Bano. Pertama dia mengomentari tentang sistem ya, pilar ya. Pilar. Pertama itu yang kenapa harus apa yang digelisahkan itu yang saya tangkap yang paling digelisahkan nasab ya. Ya. Kenapa Mawardi itu nasab? Ceritanya gini, latar belakangnya saya cerita dulu. Dulu ketika kata saya tadi kayak yang saya sebut tadi ya, ketika Nabi wafat, pasukan Umar dan Sa'ad bin Ubadah itu kan yang berebut pengganti Nabi. Itu hampir perang dan berebut itu, dan Abu Bakar itu yang menjadi alternatif. Nah, ada hadis yang sahih yang dikutip oleh Imam Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Itu gini bunyinya, al-a'immat tuh min Quraisy, dan itu sahih. Pemimpin itu harus dari Quraisy, katanya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar lah yang menjadi pemimpin. Nah, bahkan Mawardi dalam bukunya itu saklek. Cuma sama saya kan mau coba digeneralisasikan bahwa nasab itu dikembalikan kepada wah dia keturunan yang baik.
Tapi kalau Mawardi harus Quraisy gitu. Karena karena ketika itu Sa'ad bin Ubadah tidak mengakui Abu Bakar dan didukung oleh kaum Ansor, pendatang kan ya. Ansor itu kan pendatang ya. Pendatang ya, itu Abu Bakar itu membawa hadis itu gitu, untuk meredam chaos pada masa itu. Bayangkan Nabi Muhammad baru wafat, belum dikebumikan, sudah merebut pengganti Nabi Muhammad kan. Makanya fitrah manusia kata Mawardi itu ya kayak gitu, sosial. Harus segera mengangkat negara, mengangkat pemimpin negara. Kemudian cara turunnya sebuah, ya nanti dibaca di halaman 18 ya. Hadis itu yang al-imatu min Quraisy itu ada di halaman 18. Kemudian apa katanya Banu, cara turunnya suatu khilafah. Kalau tidak ada request ya. Ketika syarat pemimpin yang saya tulis tadi tidak ada di pemimpin, maka itu boleh digulingkan. Cuma Mawardi berpendapat haram dalam satu negara mengangkat dua kepala negara. Nah, kalau udah syarat itu tidak boleh digulingkan. Misal tidak adil, cacat lah. Cuma yang mengumumkan siapa? Ada namanya Mahkamah Muzalim. Kalau kita bahasakan di sini, MPR dan itu MK, Mahkamah Konstitusi. Dan itu ada apa namanya? Ada proseduralnya bagaimana. Jadi Mahkamah Muzalim itu mengumumkan bahwa khalifah sekarang kosong. MPR, MK semuanya sepakat mengumumkan kosong. Entah itu karena dipecat, entah itu karena mati, entah karena dimakzulkan, entah cacat dan sebagainya. Itu harus mengumumkan itu. Lembaga-lembaga itu. Kemudian mengangkat calon-calonnya yang ada kriterianya itu. Dan kemudian disuruh pilih. Mana yang pantas di antara entah calonnya 3, 2, 5. Kemudian dibaiat, disumpah. Lah baru dijalankan sebuah pemerintahan. Selama ini pemerintahannya gak ada, masih kacau, maka yang memimpin adalah tadi itu mahkamah, hakim, dan MPR, DPR, lembaga-lembaga itu. Itu. Nah, berbicara karena gak ada batas produktif, ya berapa sih usia yang produktif? Gak ada sih, berarti memang tidak membahas ke sana, tidak sempat berpikir mungkin ya kasusnya sekarang. Tapi beberapa ulama yang mendukung Mawardi itu berpendapat bahwa tetap umur 40 tahun itu produktifnya. Berdalilkan kepada Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. 35 itu Nabi Muhammad masih dalam berdakwah, berusaha gitu. Masih berdakwah secara justru umur 35 Nabi Muhammad itu sedang menghadapi pamannya juga namanya Abi Thalib. Umur 35 sehingga harus Abu Jahal harus berdakwah terang-terangan secara sembunyi-sembunyi. Nah, baru ketika umur 40 pengangkatan Rasul, kemudian hijrah ke Madinah. Berarti umur 35 Nabi Muhammad masih dilindungi pamannya. Enggak maksudnya masih proses bagaimana pamannya supaya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu ya, persoalan nasab Mawardi itu berhadis ke itu. Entah hadis itu relevan atau enggak sekarang. Nah, apakah mungkin kalau kita misal ingat ya, kenapa agama tadi? Itu agama ada belakangnya, agama yang dihayati. Kalau agama KTP ya tidak bisa diakui karena memang harus agama yang dihayati. Artinya dijalankan, diimplementasikan. Kalau masyarakat kita kan masih banyak agama yang KTP ya. Islam ya Islam KTP.
Kristen ya Kristen KTP untuk karena jarang ke gereja hanya bayar kan gitu. Islamnya juga kayak gitu kan kayak gitu ya. Jadi agama yang dihayati. Lah, agama apa yang pantas untuk diambil rujukan terbanyak? Agama mayoritas memang. Tidak masalah menggunakan fitnah yang tadi, tapi pemimpin itu harus memiliki agama yang dihayati. Tidak, ya agamanya jelas lah. Enggak, ya bukan hanya ateis. Kadang besok Islam, besok Kristen, besok Buddha, Hindu. Kan tidak jelas toh. Dianggap Islam, disuruh khutbah gak bisa khutbah Jumat. Kan kayak gitu. Misal no. Dia mengaku Islam, disuruh jadi imam sholat, tidak bisa. Hanya bisa jadi iklan adzan misal. Tidak, saya tidak mau yang menyinggung capres-capres, enggak. Ya ini fenomena-fenomena yang saya ingin tetap berada di golongan putih ya. Tidak mau berpihak ke 01, 02, 03 enggak. Kayak gitulah fenomenanya. Saya khawatir nanti malah kemana-mana kan khawatir. Gitu. Itunya harus agama yang dihayati ya. Nanti besok ini karena memang penegak, enggak saya yakin penegak hukum di Indonesia itu dan polisi, TNI itu juga memberi keamanan kepada kita gitu. Tidak sedikit-sedikit baper. Ya. Pertanyaannya kan siapa yang baper gitu kalau dikritik, dibui, dikriminal, dibully itu kan baper namanya. Ya kita harus welcome kritik sebagai calon pemimpin. Loh, Nabi Muhammad saja ya, mohon maaf. Nabi Muhammad saja sebagai Rasul dan maksum langsung dari Allah. Itu masih dikritik. Nabi Muhammad itu pernah dikritik oleh salah seorang yang bernama apa namanya? Dari Najd itu, Tamimi, bahwa berlaku adil kamu Muhammad karena hanya masalah harta rampasan perang, pembagiannya yang berlaku adil wahai Muhammad kata. Nabi Muhammad saja dikritik. Apa kata Nabi? Apakah Nabi Muhammad baper atau marah? Enggak. Beliau diam dan menjawab nanti akan muncul generasi-generasi seperti dia yang kemudian disebut dengan orang Khawarij kan kayak gitu. Beliau cuma menjawab, kalau saya tidak adil, lantas bagaimana pendamping-pendampingku ini? Karena saya langsung dari Allah kan kayak gitu. Sama-sama orang Islamnya dikritik, Nabi Muhammad welcome. Tidak baper, ya dibully dan sebagainya. Nah itulah fenomena kalau misal nanti punya Mawardi ini. Sebenarnya gini, kalau saya lebih setuju pendapat gini. Kita kaji punya tokoh-tokoh muslim dalam politik Islam. Punya Ibnu Khaldun, Rashid Ridho, Farabi, semuanya Mawardi. Kemudian disatukan secara holistik sesuai studi kasusnya Indonesia misal. Kemudian ada pemikir baru. Namanya Lukman Banu Zaman misal. Entah penerusnya Marhainisme dari Soekarno juga diambil, Nurholis Majid juga diambil, Abdurrahman Wahid diambil. Semuanya diambil dan muncul baru pemikir baru tentang politik Islam namanya Lukman Banu Zaman. Diberi judul bukunya Politik dan Ekonomi Keislaman. Bukan Islam, tapi keislaman yang siap membawa peradaban baru dunia. Artinya bernuansa Islami. Yang di situ dibantu oleh Nanang, dibantu oleh Faruk, Mbak Winda dan lain-lain. Ini loh kajian simposium kayak gini. Nah, bagaimana Mawardi berpikir tentang non-muslim? Itu juga dikaji Ibnu Khaldun bagaimana ekonominya. Nah tentang tanah, prosedurnya katanya Banu tadi. Yaitu tanah itu boleh diberi hak guna kepada orang yang memang mumpuni dalam bidangnya. Mau dijadikan apa? Misal Banu, ngajukan ke presiden saya butuh lahan 100.000 hektar untuk membangun pabrik semen misal. Kira-kira Banu itu punya enggak ilmu di bidang semen? Bukan malah punya ilmu di bidang pertahanan. Pas kemudian
membangun food estate kan tidak nyambung. Jangan-jangan Bano ini mau oportunisme, mengambil keuntungan punya negara. Cuma sekarang pertanyaannya gini, yang terjadi di Indonesia, cuma saya nanti mau baca punya Mawardi ya tentang tanah. Tanah negara itu kan milik negara. Negara ini milik rakyat. Kenapa kalau rakyat memakai tanah negara kok harus digusur? Sehingga ada antara legal dan ilegal. Iya, jawaban paling aman tuh karena ilegal. Saya udah ikut-ikut persoalan negara ini karena saya sama Indonesia ini dianggap untung ya. Dan tidak dianggap juga gak apa-apa. Yang penting saya diberi rasa aman karena saya sudah bayar pajak, bayar bulanan tanah dan iuran-iuran yang lain. Ya. Cuma saya ya itu ya. Sedikit ini ya, sangat sedikit sekali pembahasan tentang pemikiran Mawardi yang dari saya karena harapan saya dikaji lebih dalam di diskusi-diskusi lain. Karena masih banyak ini tentang tugas pemimpin, apa kepala daerah, gubernur. Menarik punya Mawardi. Kalau beli bukunya segini nih, 600 itu bisa dibahas 600 halaman bisa dibahas secara sub-sub tema. Bagus itu, Bang Faruk selaku pemangku keilmuan di pesantren. Menarik. Enggak menarik. Kenapa? Khawatir santri itu taklid buta kepada kiainya gitu. Terhadap memilih politik. Cuma bukan berarti tidak boleh taklid buta. Taklid buta itu bagus kepada kiai kalau memang kita tidak mumpuni di dalam bidang ilmu politik. Tapi alangkah sebaiknya juga kita harus paham tentang ilmu politik biar kiainya juga punya teman diskusi. Kayaknya Bang Faruk misal memilih capres A. Kan kalau Bang Faruk mumpuni dalam ilmu politik kan bisa berdiskusi dengan kiainya. Mohon maaf kiai, pilihan saya condong kepada B, kiai A saya ingin mendiskusikan. Begini-begini tanggapan saya. Nah nanti kan enak kalau hazanah keilmuan itu seperti itu dibuka tidak membawa hasrat kepentingan pribadi, kepentingan politik dan lain-lain sebagainya. Dan apabila banyak kekurangan yang jelas banyak yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.